Mediko Legal Indonesia, Brigjen Pol Dr. Sumihasti Purwanti, terima kasih Dok. Ketua Tim PDFMI Universitas Airlangga, Profesor Dr. Haji Ahmad Yudianto, terima kasih Prof. Hadir juga di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin, di Reskrim Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dr. Muhammad Anwar Nasir, Kabidokes Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Muhammad Faisal Zulkarnain, Kabidokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dr. Gigi Agung Hadi Janarko, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, SA SKMH, PDFMI Jaya RSCM Dr. Yoga Tohjiwa, PDFMI Jaya RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Dr. Sofiana, PDFMI Jawa Tengah UGM Dr. Dewanto Yusuf, PDFMI Jawa Tengah Universitas Diponegoro Dr. Intarniati, PDFMI Jawa Tengah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Istiqomah, PDFMI Jawa Timur UNER Universitas Airlangga, Dr. Prasilia Ramadhani, Ahli DNA Pusdokes Polri AKBP Ivan Wahyudi, M Biotek, Ahli Patologi Anatomi Jaringan Pusdokes Polri itu Dr. William Yordana, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Jakarta itu Dr. Imadera Ditya, PPDS Dir Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada, serta rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Sengaja kami menyebutkan satu-satu menyapa biar semua tersampaikan dari masing-masing keilmuan. Ini multidisiplin ilmu yang harus kami sampaikan. Terlebih dahulu kami menyampaikan rasa duka cita dan empati kepada keluarga almarhum Bapak Sutrimo. Kami memahami bahwa proses ini bukanlah hal yang mudah bagi keluarga. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan dilaksanakan secara profesional, hati-hati dan tetap menghormati martabat almarhum serta perasaan keluarga. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3,5 jam pelaksanaan. Ini merupakan proses bagian dari penyidikan yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Penanganan perkara ekshumasi merupakan bagian dari sinergi lintas satuan, wilayah dan keahlian yang melibatkan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Tengah beserta unsur jajaran telah membantu, mengkolaborasikan, mensinergikan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Polresta Banyumas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada unsur kedokteran kepolisian, tim dokter forensik PDFMI Jaya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Laboratorium Forensik Polri, serta unsur akademik dan universitas. Ekshumasi dilaksanakan bagian dari Scientific Crime Investigation melalui pendekatan multidisipliner berbasis bukti ilmiah untuk memperoleh keterangan medis dan bukti forensik yang dapat membantu membuat terang penyebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Dalam pelaksanaannya, tim telah melakukan pembongkaran makam, pemeriksaan luar jenazah, pemeriksaan dalam atau otopsi, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampel yang telah diambil selanjutnya akan menjalani pemeriksaan laboratorium, baik melalui laboratorium forensik Polri maupun laboratorium dari unsur akademik ataupun universitas, sesuai bidang keahlian masing-masing, termasuk untuk pemeriksaan toksikologi, DNA, dan jaringan. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan.
Selanjutnya mengenai pelaksanaan dan pemeriksaan medis forensik akan dilaksanakan dan disampaikan oleh Karodokpol ataupun Ketua PDFMI Brigjen Dr. Hastri. Kesempatan kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Kabitumas. Izinkan saya tidak menyebut satu persatu. Yang saya hormati ya para PJU yang hadir di sini dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polda Jawa Tengah. Saya sebagai Kepala Biro Kedokteran Kepolisian dan juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Mediko-Legal Indonesia telah membentuk tim gabungan untuk kegiatan ekshumasi pada hari ini. Dan dari proses yang 3 langkah tadi kami sebutkan pagi hari, memang saya menunjuk kepala kegiatan pemeriksaan jenazah yang menurut surat kepada PDFMI atas nama Bapak Sutripno dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh keluarga korban kepada kami sebagai data antemortem. Tadi kami periksa setelah proses ekshumasi, yaitu bongkar kubur, lalu kita periksa luar, kita bisa identifikasi kalau data atau ciri jenazah yang kita periksa adalah almarhum Sutripno berdasarkan dari ciri jari kaki kiri yang jempol yang tidak ada, juga bekas luka yang menurut keluarga sudah pernah diambil luka di bahu kanan karena bekas sikatrik ya, ada luka di sana bekas operasi kecil. Dan untuk proses tekniknya di pemeriksaan dalam dipimpin oleh ketua tim forensiknya, yaitu Profesor Dr. Yudi dari UNER. Dan yang di belakang kami ini semua adalah ahli-ahli yang tadi mengerjakan sampai selesai, sampai jenazah juga kami kebumikan dan kami lakukan secara agama Muslim dengan didoakan lagi. Dan saya secara pribadi juga dari teman-teman PDFMI mengucapkan belasungkawa ya, dan semoga kasusnya bisa menjadi jelas. Monggo waktu dan tempat saya persilakan kepada Profesor Dr. Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabitumas Polda Metro, yang saya hormati PJU Polda Metro dan Polda Jateng, yang saya hormati Ketua PDMI Indonesia Ibu Jenderal Sumiastri. Pertama-tama tentunya kami ucapkan banyak terima kasih karena kami diberi tugas telah bisa menyelesaikan kegiatan ekshumasi ini yang diberikan pada kami beserta tim. Dalam pelaksanaan ekshumasi terhadap jenazah Sutripno, dalam pelaksanaannya itu kami dibagi menjadi sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ada 3. Yang pertama adalah ekshumasi, yang kedua adalah proses pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, sedangkan yang ketiga adalah pengumpulan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil tersebut, dari hasil ekshumasi dan hasil otopsi serta pengumpulan sampel-sampel guna di pemeriksaan lebih lanjut, dapat disimpulkan sebagaimana yang pertama, bahwasanya dari hasil pemeriksaan kami, dari hasil ekshumasi dan otopsi, bahwasanya yang kami periksa itu adalah jenazah laki-laki umur sekitar 40 tahun dengan panjang badan 166 cm. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang mana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi,
yang nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh Pafor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA. Saya kira itu untuk hasil kegiatan ekshumasi dan otopsi atas jenazah Sutrimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas penjelasannya dari terkait tentang pendalaman keilmuan forensik yang telah disampaikan. Kita juga akan mendengarkan penjelasan mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan yang akan disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kami dari tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dengan tim dokter forensik telah melakukan kegiatan ekshumasi atas mayat atas nama Sutrimo. Kegiatan ini adalah bagian dari proses penyidikan yang sedang kami laksanakan sehubungan dengan adanya 2 laporan polisi yang diterima di Bareskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Selanjutnya, berdasarkan tempat kejadian perkara terhadap satu peristiwa hukum tersebut sehubungan dengan TKP-nya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kedua laporan polisi tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan selanjutnya kami dari tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan juga berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banyumas. Dari laporan hasil penyelidikan tersebut diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya kami melakukan upaya dan tindakan penyidikan lanjutan dengan melakukan ekshumasi terhadap mayat dari saudara S. Tentunya hasil ekshumasi dan otopsi ini akan menjadi alat bukti di dalam kami menjalankan proses penyidikan ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami segera bisa memperoleh dari hasil kegiatan ekshumasi ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa dengan selesainya kegiatan ekshumasi hari ini belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan penyebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Masih ada beberapa langkah kegiatan yang harus dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan analisis yang lebih lanjut oleh tim ahli sebelum diperoleh kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami beri kepada teman-teman untuk kesempatan mengajukan pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan dari medianya. Ya, silakan. Untuk berapa lama Pak untuk mendapatkan hasil
kira-kira berapa lama agar bisa tahu hasil finalnya sebab-sebab kematian Sutrimo? Udah lagi? Ya, silakan. Salam Pak Kabit, Bu Ketua PDFMI dan juga Pak Dir serta jajaran yang lain. Saya Yusuf dari Metro TV. Untuk Katin Dr. Forensik terlebih dahulu, Pak Yudi, apakah ditemukan ada mungkin sisa buih seperti itu di tenggorokan, karena dari laporan ke pihak keluarga kan ditemukan dalam keadaan mulut dan hidung yang berbusa. Kemudian untuk Pak Dirkrimum PMJ, bisa dielaborasi lagi Pak tentang peristiwa hukum yang terjadi, apakah dari pengantaran jenazah yang ditemukan dan dinyatakan meninggal di RS Muhammadiyah Puring dalam proses itu, ataukah ada peristiwa hukum yang bisa lebih detail dijelaskan kepada kami? Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi. Ya, silakan. Pak, izin saya Alam dari Detik mau menanyakan tadi sampel apa aja yang dibawa dari ekshumasi proses tadi? Dari sampel apa aja yang dibawa untuk diperiksa? Terima kasih. Oke, kita jawab dulu ya 3 pertanyaan, mungkin dari Prof bisa menjawab, Prof. Baik, terima kasih Kabid Humas. Yang pertama, perkiraan selesai untuk semua pemeriksaan laboratorium, karena pemeriksaan laboratorium ini cukup banyak ya. Ada secara garis besar ada 3, yaitu adalah pemeriksaan histopatologi, yaitu jaringan, ada pemeriksaan untuk toksikologi, dan untuk pemeriksaan DNA. Jadi ini perkiraan ya, antara sekitar 2 sampai 3 minggu. Itu artinya pemeriksaan laboratoriumnya bisa terselesaikan semua. Karena sampel-sampel yang diambil itu bukan hanya 1-2, tetapi hampir dari bagian tubuh, mulai dari kepala sampai bagian tubuh bagian bawah kami coba untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti diketahui bahwasanya jenazah ini telah dikubur pada tanggal 23 ya. Jadi sudah hampir 3 minggu. Di ilmu kedokteran forensik ini sudah masuk pada proses pemusukan lanjut. Sehingga secara visual itu hampir semua sama, warna-warna dan semuanya. Sehingga ini perlu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium secara detail. Jadi perkiranya antara 2 sampai 3 minggu bisa terselesaikan dari hasil laboratoriumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan mengeluarkan buih ya dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal. Namun pada waktu kami exhum tadi sudah tidak ada di ini kan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap ya. Apakah di situ masih ada sisa-sisa dari yang terkandung dari ini, kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut. Apakah itu dari toksikologi ataupun dari pemeriksaan DNA-nya ataupun dari pemeriksaan histopatologinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemeriksaan yang kami lakukan itu seperti saya sampaikan, itu saya ambil sampel dari kepala sampai badan. Mulai dari kulit yang kami curigai di situ ada kelainan, kami ambil. Dan juga termasuk swab dan termasuk isi organ-organ dalam seperti lambung dan juga ada jantung. Kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus ini, untuk menentukan sebab kematiannya secara saintifik, secara ilmiah tentunya. Ya. Jadi kalau tidak salah itu ada puluhan Bapak sampel yang kami ambil. Ya. Terima kasih begitu. Ya. Terjawab ya, termasuk Mas Anang? Terjawab ya. Yang dari Pak Dir, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.